And the older I get, the truer it is. It's the people you love, not the money and stuff that makes you rich. If they bound. Bersalam kepada Pak Guru dan Bu Guru. Baik, selamat pagi anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran di hari ini, mari satu pimpin doa dulu yang bersedia. Silakan. Sebelum kita mulai proses pembelajaran sejarah, ya silakan. Apa namanya? Fernando, ketua Gandar ya. Oke, di antara Pak Guru dengan Ibu. Ya. Kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami hari ini ya Tuhan. Sekarang ini Tuhan kami memasuki belajar belajar ini Tuhan bukakanlah pikiran kami supaya mampu menjalankan dan mengerjakan tugas dari berkehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Fernando. Ya. Baik, silakan dulu. Pak Guru hari ini dengan wali kelas dengan Bu Yuste, seperti yang Pak Guru sudah sampaikan ke kalian bahwa kita akan bikin komitmen kelas untuk mewujudkan budaya positif khususnya di kelas kalian. Kalau secara umum itu kan sudah secara umum untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita KPG Merauke ini sudah. Sekarang di kelas kalian kita mau mempertegas itu aja, seperti ini, mempertegas apa yang menjadi komitmen kelas kalian dan apa yang menjadi kelas impiannya kalian. Seperti di kelas 11 PS 1 ini, seperti itu. Jadi ini bagian dari tugasnya Pak Guru sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan ke-6 di Kabupaten Merauke, seperti gitu. Jadi Pak Guru ucapkan terima kasih buat Kak Yusten atau Bu Yusten selaku wali kelas yang sudah berkenan mendampingi saya di dalam pembuatan komitmen kelas dan juga apa yang menjadi kelas impiannya kalian itu sendiri, seperti gitu. Jadi Kak Yusten silakan duduk, nanti kita cerita-cerita. Jadi tepuk tangan dulu buat wali kelasnya saja. Baik, di sini Pak Guru ada siapkan dua ini, ya. Ada siapkan dua ini. Yang satunya adalah komitmen kelas, ini ya. Ini adalah komitmen kelas dan ini adalah kelas impian. Apa yang menjadi kelas impiannya kalian dan apa yang menjadi komitmen kelasnya kalian. Komitmen dan kelas impian ini nanti kemudian kita rumuskan apa yang menjadi visi kelasnya kalian. Kalian ini kelas kalian itu seperti apa? Visi kelasnya kalian, gitu ya. Pak Guru minta bantu satu dulu untuk tempel ini di papan tulis. Satu. Lepas double tipnya baru ditempel. Lepas double tipnya. Pak Guru minta pengajarnya ke depan seperti yang tadi Pak Guru sampaikan.
eh, ini sudah ditempel di depan sini. Ini adalah pembukaan kelas, kemudian ini adalah kelas penelitian. Untuk kelas penelitian nanti pakai kertas ini. Warna apa ini? Hijau. Kemudian yang komitmen kelas pakai Pink. Nah, kalian silakan tulis apa yang menjadi kelas impian kalian, kelas impian kalian yang kalian inginkan seperti apa sih, seperti itu. Nah, kemudian komitmen kelas, apa yang menjadi komitmen kelas? Misalnya 5S, 7K, kemudian saling tegur sapa, itu menjadi bagian dari komitmen kelas kalian yang ingin kalian terapkan sebagai budaya positif di lingkungan kelas kalian, khususnya di lingkungan kelas kalian, bersama sudah disepakati bersama wali kelas, bisa ditulis kemudian nanti ditempel di sini, yang kemudian itu menjadi kesepakatan kita bersama untuk dijalankan di kelasnya kalian. Nanti di kelas lain lagi beda, di kelas lain lagi beda apa komitmen kelas mereka dan apa kelas impiannya mereka berbeda. Nanti terlihat dari visi kelasnya kalian. Kalian pengen kelas impian kalian seperti apa sih? Seperti itu nanti dirumuskan menjadi visi. Seperti itu, ya. Mengulangi contoh misalnya saya malu datang ke dalam kelas ketika terlambat, misalnya malu ya. Kamu kalau datang terlambat malu ya, masuk ke dalam kelas malu, misalnya seperti itu. Pak Guru juga kadang kalau datang ke sekolah terlambat malu gimana. Nah, misalnya komitmen kelasnya kita akan jadi komitmen kelas. Saya tidak akan terlambat masuk ke kelas. Gitu. Itu ditulis di gitu. Misalnya mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Misalnya itu menjadi komitmen kelas. Misalnya, begitu. Nanti bisa ditulis di sini, kemudian bawa ke depan sini ditempel. Seperti itu. Kemudian misalnya 5S bisa ditulis, kemudian ditempel di sini. Seperti itu. Ya. Misalnya komitmen kelas membuang sampah pada tempatnya atau bak sampah dan tidak disediakan. Tulis saja, gitu ya. Ngerti maksud Pak Guru ya? Ya, jadi komitmen kelas itu yang kemudian disebut sebagai budaya positif. Jadi budaya, kalau kita bicara tentang kebudayaan atau budaya, dari kata dasarnya budaya itu kebiasaan sebenarnya, seperti itu. Jadi sesuatu yang kita anggap baik, kemudian itu kita lakukan ulang-ulang menjadi kebiasaan, lama-kelamaan itu akan menjadi budaya, seperti itu. Jadi kebalikan dari itu, kalau kita sering melakukan yang negatif terus, itu lama-lama menjadi kebiasaan dan menjadi budaya kita melakukan yang negatif, seperti itu. Kita kita menginternalisasikan budaya negatif itu dalam diri kita dan kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Jadi orang akan melihat kalau orang ini ternyata karakternya adalah negatif, misalnya kayak gitu. Nah, tentu Pak Guru yakin kelas kalian ini didukung sama wali kelas yang luar biasa. Bu Gusti sudah terlihat ini ada ini ya budaya positif di sini. Jadi Pak Guru minta ditulis, bisa ya? Bisa. Oke, Pak Guru akan bagi
Atau Pak Guru kita bantu boleh. Bagian ini kayaknya nanti silakan yang sudah dapat langsung ditulis. Kira-kira apa sih yang menjadi komitmen yang saya inginkan begitu, supaya ini menjadi komitmen di kelasnya kita, supaya kita laksanakan secara bersama-sama. Yang pink komitmen, pink atau merah itu komitmen kelas, kemudian yang warna hijau ini adalah kelas impian. Saya ingin kelasnya saya itu seperti ini, seperti itu. Misalnya ketika belajar tidak ada yang berisik. Misalnya, ketika saya mengerjakan tugas di kelas tidak berisik. Ketika guru kasih tugas kita mengerjakan di kelas, kelasnya tenang sambil mengerjakan tugas. Pas jam pelajaran semuanya di dalam kelas. Tidak ada yang berkeliaran di luar. Itu bisa dibangun, bisa ditulis, kemudian itu akan kita bahas bersama-sama untuk menjadi komitmen kelas dan akan menjadi kelas impian. Seperti itu. Jadi nanti ditulis saja, nanti Pak Guru identifikasi, oh ini seharusnya menjadi komitmen kelas. Nanti, oh ini seharusnya menjadi kelas impian. Ditulis saja dulu. Ditulis bisa lebih dari satu. Misalnya perlu kertas ini lagi, nanti Pak Guru kasih, bisa tulis lebih dari satu. Seperti itu. Ini juga termasuk bagian dari budaya positif yang ada di kelas kalian. Ini sudah disepakati bersama-sama Pak Guru. Yang ini budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ini sudah disepakati bersama dengan wali kelas ya, dengan Bu Yusuf, sudah ya. Nah, itu. Nah ini bisa ditulis juga, ini ditulis. Terus 7K sana. 7K itu apa itu? Kebersihan, keindahan, ya ini sudah. Ketertiban, itu. Kalian silakan tulis. Kelas kalian memang sudah terlihat bersih, rapi. Lingkungannya juga rapi. Ya. Jadi kalau itu menjadi bagian dari komitmen kelas, ditulis. Apa menjadi kelas impiannya kalian? Ditulis. Sudah selesai menulis semuanya ya? Sudah Pak. Komitmen kelas, kemudian dengan kelas impian kalian. Silakan maju ke depan. Ini kita langsung di sini yang P, kemudian yang hijau di sini. Terima kasih, silakan. Satu-satu saya tidak tambahkan. Oke, silakan ikut. Satu, maju. Sini dulu. Ya. Silakan ditempel. Berbalik kau. Berbalik itu. Berbalik ini. Terus pulang. Silakan.
truly is. It's the people you love, not the money and stuff that makes you rich. If they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get, fewer friends I have. But you don't need a lot, the ones that you got always got your back. And the older I get, the better I am. Knowing when to give and when to just not give a damn. If they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get, fewer friends I have. But you don't need a lot, the ones that you got always got your back. And the older I get, the better I am. Knowing when to give and when just not give a damn. If they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get. Di kertas ini ada lemnya. Lemnya itu bagian atas ini. Jadi saya ditekan. Itu yang ditekan. Itu jatuh. Kalian jangan pernah di bawah, saya tidak akan. Saya juga. Ya. Hanya gue cuma jatuh sih bu. Iya. Kalian udah semuanya. Ya. Itu bagian atas. Dulu sebelum jadi. Sudah? Sudah dikasihnya mana? Semua sudah? Sudah pak. Oke. Baik. Sekarang kita sama-sama lihat apa yang menjadi komitmen kelasnya kalian di kelas 11 B1. B1. Ini kalian kasih kerja, kalian lupa kalau isinya ada lem. Mereka mau terus. Apa nih? Baik. Terima kasih Bu Justin.
kita lihat ya untuk komitmen kelas yang pertama di sini ditulis kelas kami harus membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini sepakat? Sepakat ya. Ini siapa yang tulis ini? Yang tulis siapa? Siapa? Mario. Ada juga yang tulis sama atau tidak? Ada itu. Mana? Oh ini, budayakan 5S. 3 orang ya. 3 orang yang menulis, membudayakan senyum, salam, sapa. 3 orang ini siapa, coba angkat tangan? Oke, 3 orang ya. Baik, 3 orang yang menulis, membudayakan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, kalau menurut ini ya, teorinya Ki Dewantara, bahwa pendidikan ini ya, kita ya, ini termasuk dalam budaya positif. Ini termasuk budaya positif yang bisa menjadi komitmen kelas. Jadi di dalam kelas ini apakah kalian semua sepakat atau tidak? Ini kan cuma pendapatnya 3 orang ini, 1, 2, 3, cuma pendapatnya 3 orang. Apakah ini bisa menjadi komitmen kelasnya kalian? Tidak. Saling tegur sapa, harus menunjukkan tegur perilaku yang sopan, kemudian harus saling menunjukkan perilaku yang santun. Santun itu seperti apa? Seperti gitu. Setuju? Setuju. Apa ini bisa jadi komitmen kelas? Setuju ya? Oke. Baik, kita lanjut struktur organisasi kelas. Ini Pak Guru pindahkan ke sini. Struktur organisasi kelas. Masuk ke kelas impian. Struktur organisasi kelas. Ini yang tulis siapa? Yang tulis komitmen kelas, kita harus bikin struktur kelas, struktur organisasi kelas atau pengurus kelas. Yang tulis siapa? Akmeli. Ya, Akmeli punya masuk di sini kelas impian. Ya. Jadi di dalam kelas impian salah satunya ada struktur ini struktur kelas ya. Ini ya. Struktur komitmen kelas ini komitmen kelasnya pada kurang lebih ini kalau dulu simpulkan pada saat jam pelajaran tidak boleh berisik begitu, tidak boleh ribut. Ini siapa yang tulisnya? Siapa namanya? Anita. Nah, pada saat jam pelajaran, pas jam belajar, baik ini kurang lebih baik ada guru maupun tidak ada guru tidak boleh ribut. Ini bisa menjadi komitmennya kelas kalian tidak? Karena ini pendapatnya 1 orang. Bisa. Siap, bisa Pak Guru. Bisa ya? Kalian sepakat kan tidak? Sepakat ya? Oke. Baik. Kemudian ini jaga kebersihan ini jaga kebersihan kelas, jangan sia-siakan waktu. Jaga kebersihan. Oke. Untuk komitmen kelas, jaga kebersihan kelas ini cuma 1 aja yang tulis, Nah ini bisa menjadi kesepakatan kelasnya kalian juga ya? Iya Pak. Bisa ya? Bisa ya? Bisa Pak Guru. Oke. Kalau jaga kebersihan ini kayaknya berkaitan dengan 7K sama deh. Iya ya? Iya. Iya, dengan 7K.
jaga kebersihan. Oke, kemudian saya ingin ke depannya saya apa nih? Saya dan teman-teman saya dapat mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, ini sama sopan, mengerjakan tugas tepat waktu, kebersihan kelas. Oh, ini ada hampir sama nih. Ada dua orang ya. Kelas yang bersih ini siapa yang tulis? Kelas yang bersih. Siapa yang tulis? Yang kelas ini dia tulis mengerjakan tugas dan kelas yang bersih. Norberta. Ya, Norberta ya. Oke. Jadi untuk menjaga kelas yang bersih ada 2 orang, kemudian mengerjakan tugas kumpul tepat waktu itu ada 4 orang. 4 orang itu siapa saja? Coba angkat tangan. Angkat tangan. 4 orang. Mengerjakan tugas katakan tepat waktu atau mengumpulkan tugas kumpul tepat waktu. Angkat tangan. Fernando, 4 orang. Roberta, siapa? 2, 3, 4. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, apa namanya, dari 4 orang ini punya impian ya, harapan kita membangun komitmen kelas di kelasnya kita nih. Ketika dulu kasih tugas kerja kumpul tepat waktu, bisa ya? Bisa dijadikan sebagai budaya kelas? Iya, bisa Pak Guru. Bisa ya? Ya, bisa Pak Guru. Oke. Apa namanya? Iya. Dia punya HP jangan sendiri. Oke. Kira-kira buang sampah pada tempatnya ini siapa nih? Buang sampah pada tempatnya nih. Siapa yang tulis? Kerapian ini apa? Kerapian baju, buang sampah pada tempatnya. Siapa yang tulis? Kerapian baju, buang sampah pada tempatnya. Biasakan main dalam kelas. Ini siapa nih yang tulis? Dwi. Ya, Dwi. Oke. Ini kerapian berbusana ini baru Dwi yang tulis ya. Penting tidak menjadi komitmen kelas kalian bahwa kita harus rapi dalam berbusana. Penting tidak? Penting untuk menjadi komitmen kelasnya kalian bahwa kelasnya kita harus menerapkan ini loh, budaya positif, salah satunya kerapian dalam berbusana. Penting tidak? Jangan sampai ini hanya akan menjadi komitmennya duit, bukan komitmen kelas. Mereka kasih keluar baju, saya dapat alasan sebetulnya. Ya. Jangan sampai ini ya bisa menjadi komitmen kelas ya. Terus ini buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya ini kurang lebih jagalah kebersihan. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Buang sampah pada tempatnya. Di kelas kalian sudah ada bak sampah, sudah disediakan sama sekolah, sudah kasih ke wali kelas sudah kasih ke kelasnya kalian itu kan buat sampah. Jadi sampahnya dibuang ke bak sampah seperti itu loh. Iya Pak. Jadi ini menjadi komitmen kelasnya kalian ya. Iya Pak. Oke, baik, mantap.
datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas ini tadi sudah. Cuman ini datang ke sekolah tepat waktu ini Pak Guru anggap ini tadi macam ini. Saya ingin apa namanya masuk ke kelas tepat waktu ya. Ya, ini nanti dirubah ya. Dirubah. Datang ke sekolah dengan tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Siapa yang tulis tadi? Ya, siapa namanya? Esi. Ini apa namanya? Kalau datang ke sekolah tepat waktu itu bagian dari tata tertib sekolah ya. Bagian dari tata tertib sekolah. Jadi yang kita bikin sekarang ini adalah komitmen kelas. Jadi Pak Guru nanti akan berubah komitmen kelasnya ini masuk ke kelas tepat waktu sesuai dengan jam pelajaran. Jadi komitmen kelasnya kalian adalah misalnya setelah bel apel pagi, kemudian sudah harus ke kelas, ya udah ke kelas, jangan sampai terlambat ke kelas. Pada saat jam istirahat silakan beristirahat. Setelah jam istirahat selesai, kembali ke kelas tepat waktu. Mungkin maksudnya Esi seperti itu. Itu yang bisa dijadikan sebagai komitmen kelas. Kalau seperti itu nanti Pak Guru rubah ini komitmen dari peraturan sekolah menjadi komitmen kelas. Gitu. Bisa ya? Bisa. Bisa menjadi komitmen, karena ini komitmen kelas. Ini nanti kalian yang jalankan. Ketika kalian jalankan, nanti akan terlihat dalam perubahan ke depan. Sopan santun ini bagian dari 5S. Tadi sudah ada nih sopan santun di sini. Pak Guru kasih naik lagi sopan santun 5S. Kemudian kita harus kasih masuk baju dan rapi. Ini mana ini? Kasih masuk baju, jangan merokok di lingkungan sekolah. Ini siapa yang tulis? Kasih masuk baju. Kasih masuk baju yang rapi, tidak merokok di lingkungan sekolah. Siapa ini? Kamu? Tidak merokok di lingkungan sekolah ini termasuk tata tertib sekolah. Ini termasuk dari tata tertib sekolah. Jadi nanti kita bisa rubah, kita bisa, atau ini bisa dijalankan juga sebagai komitmen kelas ya. Bisa ya? Bisa. Kasih masuk baju yang rapi. Kasih masuk mana ya tadi? Oh ini. Bisa. Terus ini jangan sia-siakan waktu, dapat menjadi contoh bagi kelas lain. Siapa yang tulis? Oh ya, ini Pak Guru tulis di sini juga. Datang ke sekolah tepat waktu atau mengumpulkan iya, bisa juga mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian masuk ke kelas tepat waktu. Jadi seperti itu, mengerjakan tugas. Oke, baik. Dari sekian banyak yang ada saat ini, komitmen kelas kalian ada dari sekian banyak ini, apa yang menjadi komitmen kelas kalian? Apa yang menjadi komitmen kelas kalian? Pak Guru garis benang merahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Yang pertama yaitu
tentang budaya sopan santun atau budaya 5S, senyum sapa salam. Oke, senyum sapa salam. Kemudian yang kedua, ketika ini ya jam pelajaran, tidak membuat keributan. Kemudian kemudian yang berikut, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian yang keempat, ini juga termasuk yang ketiga. Tiga, mengumpulkan tugas tepat waktu dan kebersihan kelas. Kebersihan kelas termasuknya. Kemudian rapi dalam berbusana, ada 4. Rapi dalam berbusana. Terus yang kelima yaitu menjaga kebersihan lingkungan kelas. Pak Guru ulang, komitmen kelas yang berhasil kalian bangun pada saat ini. Yang pertama yaitu membudayakan 5S. Senyum sapa salam sopan santun. Kemudian yang berikut, menjaga ketenangan lingkungan belajar kalian di kelas, tidak membuat keributan pada saat jam pelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang berikut, yang keempat yaitu kerapian dalam berbusana di dalam kelas. Kemudian yang berikut, menjaga lingkungan kelas kalian. Lingkungan kelas itu di dalam maupun di luar. Ini ya, nanti akan Pak Guru ketik baik-baik. Kemudian kita akan tempel lagi di kelas. Yang berikut untuk kelas impian kalian. Untuk kelas impian. Kelas impian kalian yang pertama, dapat menjadi contoh bagi kelas lain. Kelas impian menjadi kelas yang baik, terpandang, tepat waktu kerja tugas. Ini apa nih? Tepat waktu. Kelas impian saya adalah kelas yang aman dan tenang. Senyum kelas impian. Senyum sapa salam. Ya, kurang lebih Pak Guru buat jadi 4. Karena apa yang ditulis ada kesamaan dengan apa yang menjadi komitmen kelas. Jadi Pak Guru pindahkan sebagian ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang ditulis ternyata mempunyai kesamaan. Kalian mempunyai visi sebenarnya yang sama. Kalian mempunyai visi yang sama di dalam kelas ini. Kalian mempunyai visi yang sama. Terbukti dari sekian banyak kalian tulis. Ketika Pak Guru lihat, Pak Guru gabungkan ada 4 begitu. Ada 4 seperti itu ya. Nah, yang pertama yaitu kalian pengen kelas kalian menjadi contoh yang baik bagi kelas yang lain. Jadi, contoh yang baik itu misalnya mengawali proses pembelajaran di kelas diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa seperti gitu. Kemudian menciptakan kelas yang aman dan nyaman dalam proses belajar. Kemudian yang berikut, disiplin.
Ya, disiplin. Ini yang berikutnya ini adalah disiplin. Disiplin ya. Jadi contoh teladan bagi adik-adik kelas kalian. Jadi kelas yang disiplin berarti apa namanya menjalankan komitmen kelas ini. Kelas impian kalian yaitu menjalankan komitmen kelas ini dengan penuh disiplin. Komitmen kelas kalian yaitu kelas impian kalian yaitu menjalankan komitmen kelas ini. Komitmen kelas ini. Misalnya dengan menerapkan apa? Komitmen kelas dengan doa. Hadir tepat waktu dan seterusnya. Kemudian tidak boleh tipu-tipu. Kemudian struktur kelas. Nah ini struktur kelasnya kalian sudah ada. Itu menjadi kelas impiannya kalian. Kemudian di sini kelas impian diantaranya itu adalah 7K. 7K tentang kebersihan, keindahan, ketertiban, kerindangan, kesehatan, keamanan. Nah, seperti itu. Kemudian saya menjaga kebersihan kelas. Nah ini visi kalian semua hampir sama. Visi kalian semua hampir sama. Sekarang kalian sudah lihat ketika digabungkan apa yang menjadi komitmen kelas dan apa yang menjadi kelas impian. Setelah digabungkan seperti ini, nah harus dijalankan. Jadi ini adalah nilai dan budaya positifnya yang menjadi komitmen kelas, dan ini adalah kelas impian yang menurut saya ini adalah nilai atau budaya positif yang mana menjadi kelas impian kalian. Jadi ini ada dalam diri kalian sebenarnya, karena ini menjadi impian kalian, ada dalam dirinya kalian sebenarnya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalian sudah tidak perlu menginternalisasikan apa ini budaya positif ini yang menjadi komitmen ini. Tidak perlu menginternalisasikan itu lagi ke dalam diri kalian, karena sudah ada dalam diri kalian sendiri. Sekarang tinggal menjalankan budaya positif yang sudah kalian sepakati ini. Nanti Pak Guru akan ketik baik-baik, ketik rapi-rapi, kemudian nanti ditempel di kelas kalian. Jadi ketika ada yang misalnya ribut di dalam kelas pada saat jam pelajaran, kira-kira menyimpang dari komitmen kelas kalian tidak? Menyimpang tidak? Ya, menyimpang ya. Nah, berarti apa namanya, seharusnya pada saat jam pelajaran Afneli tidak ribut. Ketika guru memberikan tugas, kemudian Afneli misalnya kumpul tugas terlambat, kira-kira itu menyimpang dari komitmen kelas tidak? Menyimpang. Seharusnya Afneli mengumpul tugas tepat waktu sehingga tidak menyimpang dari komitmen kelas yang menjadi budaya positif kita untuk menjadi kelas impian kita. Seperti itu. Begitu juga dengan misalnya duit, kita sudah sepakat nih di kelas ini bahwa kita harus rapi dalam berbusana. Kalau kami batik atau hari Jumat pakai olahraga dengan apa namanya pramuka misalnya, kita harus rapi. Itu sudah menjadi komitmen ke kelasnya kita, gitu. Dengan wali kelasnya, dengan Bu Yustin, kan gitu. Jadi harus dijalankan. Kalau dikasih keluar, menyimpang tidak? Kalau dikasih keluar, bajunya menyimpang kan tidak? Menyimpang dari komitmen. Kalian pengen kelasnya kalian itu di sini kelas impian kalian bilang kalian pengen menjadi contoh bagi kelas-kelas yang lain. Lantas kalian kasih keluar baju, apakah kalian bisa menjadi contoh dan teladan? Bisa tidak? Tidak, begitu. Itu menyimpang dari komitmen kelas kalian sendiri, dari kelas impiannya kalian sendiri. Seperti itu. Saya pengen masuk ke kelas tepat waktu nih, kalian tulis sendiri. Tepat waktu, masuk di kelas tepat waktu pada saat jam pelajaran. Lantas masuknya terlambat, itu menyimpang dari komitmen kelas kalian sendiri, yang kalian buat sendiri, kan begitu. Gitu ya. Nah, nanti ini menjadi visi kelas kalian.
Ya, ini menjadi apa namanya visi kelas kalian, ya. Ini menjadi visi soal kelas impian ini menjadi visi kalian dan ini menjadi komitmen, menjadi apa namanya misinya kalian, gitu ya, yang harus kalian jalankan. Ketika kalian jalankan visi kalian dan misi kalian, yang mana itu adalah perasaan dan komitmen kalian, itu nanti berdampak pada diri kalian sendiri, membawa kebaikan bagi diri kalian sendiri. Jadi dijalankan dengan penuh rasa ikhlas, tanpa ada paksa, rasa ikhlas dalam penuh tanggung jawab atau penuh kesadaran, tanpa ada untuk paksa. Ya, apa yang menjadi komitmen kelas kalian begini, karena ini akan menjadikan kalian pribadi yang hebat seperti itu. Ya, dari Pak Guru itu dulu, dari wali kelas mohon masukannya atau penegasannya untuk anak-anak kita yang hebat-hebat ini di dalam membuat komitmen dan kelas impian yang mana ini akan menjadi visi misi kelasnya Bu Yustin sebagai wali kelas 11 IPS 1 bersama anak-anak hebat ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, untuk kedepannya apa yang kalian sudah sepakati, Ibu harap untuk diterapkan di kelas ini. Jangan cuma buat kesepakatan tapi tidak ada pelaksanaan. Ibu mau supaya tunjukkan bukti bahwa kalian sudah sepakati dan kalian laksanakan komitmen kelas yang kalian sudah sepakati ini. Ya, kira-kira begitu. Baik. Tepuk tangan buat wali kelas dulu. Jadi wali kelas kalian ini kan hebat ini, mensupport dan mendukung kalian dengan penuh, begitu ya. Jadi kalian ini apa namanya kelas 11 tidak apa namanya menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, Merdeka Berbagi. Beda dengan yang kelas 10. Tapi wali kelasnya kalian apa namanya menerapkan konsep kurikulum Merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, begitu. Jadi itu bonus untuk kalian dari wali kelas kalian. Jadi, makanya tugas Pak Guru sebagai apa namanya calon guru penggerak angkatan ke-6 untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, walaupun kalian bukan kelas apa namanya dengan penerapan kurikulum 13, Pak Guru mau berbagi seperti itu. Jadi Pak Guru juga ucapkan terima kasih untuk semangat kalian. Sekarang bagaimana kita menjalankan ini? Bisa ya? Bisa Pak. Oke, Pak Guru mendoakan kalian untuk menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang sukses, menjadikan itu sebagai patokan dalam kehidupan kalian, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas ini. Gitu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Termasuk wali kelasnya juga, Tuhan memberkati dalam menjalani tugas. Thank you, Kak. Oke. And the older I get, the truer it is. It's the people you love, not the money and stuff that makes you rich. If they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet.
I have. But you don't need a lot. The one that you got always got your back. And the older I get, the better I am. Knowing when to give and when it's just not give a damn.